Mengucap syukur Tuhan buat sore malam hari ini. Kami berterima kasih karena selalu hadirat Tuhan bersama kami. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami berada, Engkau selalu ada beserta dengan kami, Engkau tidak pernah berseberangan dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hidup kami selalu dipegang oleh Tuhan. Terima kasih buat saat sore hari ini, kembali kami mau belajar. Bukan sekedar hanya belajar setiap minggu Tuhan, tapi kami mau dibuat mengerti. Kami mau melakukan firman Tuhan, kami mau dikuasai sama firman Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak muda yang menjadi generasi penerus, bukan sekedar hanya dari gereja ini saja, tapi juga menjadi pilar di kota kami. Dan menjadi pilar di komunitas kami. Dan pada akhirnya nantinya Tuhan ketika kami dipercayai keluarga demi keluarga, keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang dahsyat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, kami mau duduk tenang, Roh Kudus yang bicara. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Udah lama gak ketemu ya. Oke, saya diberikan bulan ini katanya ada love, sex, and dating. Saya diberikan bagian bicara soal dating. Susah banget loh dating tuh. Gak boleh milih lagi, harus dating. Oke, karena gini, kenapa susah? Karena dating itu gak dibahas di Alkitab secara detail. Ya mau dicari ayat-ayatnya sih ya ada aja ya. Love itu banyak ayatnya, seks itu banyak ayatnya, dating gak ada ayatnya. Jadi kalau teman-teman cari kata pacaran itu gak ada di Alkitab. Kata pacar ada kata pacar. Coba lihat ya, Yeremia 13 ayat 21. Ya, kata pacar ada beberapa kali, ada 4 kali yang saya catat sih ada 4 kali ya. Tapi yang 3-nya itu nama-nama bunga. Bunga-bunga pacar namanya. Bunga pacar itu di kitab Kidung Agung. Bahasa Inggrisnya wildflower sama henna gitu ya. Nah ini ada nih kata pacar yang keluar di Yeremia 13 ayat 21. Coba lihat. Yeremia 13 ayat 21. Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlukan sebagai pacar? Tuh. Ya kan? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Kata pacar di sini artinya adalah sekutu. Jadi nggak ada hubungannya sama yang namanya pacar nih, dating gitu. Ya, ini saya mau jelasin dulu supaya ngerti gitu ya. Saya kasih satu lagi ya, nggak usah 4-4 yang satu lagi. Ya. Kidung Agung 1 ayat 14. Ada lagi kata pacar. Tapi ini bunga pacar dibilangnya. Kidung Agung 1 ayat 14. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar. Wah, engkau sebagai bunga pacar dalam hidupku. Di kebun anggur En-Gedi. Bahasa Inggrisnya henna. Kalau di Google keluarlah tuh bunga-bunga pacar adalah bentuknya henna tuh ada henna flowers keluarlah. Pasti bentuknya pasti langsung ketahuan. Jadi di Alkitab kata pacar hanya 4 kali keluar, 3-nya di Kidung Agung, 1-nya di Yeremia. Dan semuanya nggak membahas tentang dating. Jadi kalau gitu gimana dong? Oke, banyaklah sebenarnya ayat-ayat untuk persiapan-persiapan karena memang waktu saat itu, waktu zaman-zaman itu ya, jarang orang yang dating. Biasanya dideketin langsung diminta menikah. Biasanya begitu, zaman-zaman itu ya. Biasanya kebanyakan kulturnya begitu. Jadi dating itu sesuatu yang memang harus kita pelajari selama kehidupan kita ini nih, generasi teman-teman, generasinya saya, generasi di atas saya itu ngapain aja gitu waktu dating. Terus berdasarkan firman pasti ada lah, semua aspek kehidupan pasti ada dasar firmannya gitu kan. Nah, saya mau berikan 4 poin aja ya. Pentingnya dating tuh kenapa dan bahayanya kenapa, terus kemudian harus bagaimana gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya juga, kemudian ya adalah ayat-ayat firman Tuhan yang mengacu kepada ini. Yang pertama saya mau beritahu, dating itu berisiko. Dating itu berisiko. Dating itu kalau saya bilang dating itu berarti pacaran ya, pacaran. Nah, di kultur barat itu ada yang namanya, mereka bisa mengatakan begini, let's go on a date. Di sini nggak ada ya. Di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, PDKT.
Ngerti dong PDKT ya? Atau itu zaman saya enggak, pendekatan gitu. Enggak ada orang yang bilangnya gini, yuk kita PDKT, enggak ada. Itu pasti aneh banget gitu. Tapi itu sesuatu bahasa yang normal kalau kita tinggal di contohnya di Amerika gitu ya. Let's go on a date. Itu berarti orang yang ngajak dating itu bukan pacaran nih, belum jadi pacaran nih, belum jadi pacar gitu ya. Itu orang berarti suka sama yang diajak. Kalau di sini apa sih bahasanya? Yuk makan malam sama saya mau nggak gitu? Mungkin gitu kali ya. Makan es krim mau nggak yuk? Yuk makan es krim yuk gitu. Ngopi yuk di Indomaret. Sekarang banyak banget. Budget terbatas nih ngopi di Indomaret yuk. Indomaret yang plus ada Kopi Point namanya. Makanya rame banget Indomaret. Di sini ada abnormal nggak? Ada, itu juga rame banget. Yuk makan Indomie bareng yuk gitu. Ada juga kayak gitu. Oke, dating itu berisiko. Ya, catat itu baik-baik. Makanya sampai ada buku yang tulisannya I Kiss Dating Goodbye. Ya, walaupun penulisnya udah meninggalkan Tuhan, menyedihkan sih ceritanya ya. Tapi isinya benar sebenarnya. Dan itu menjadi metode yang banyak diambil sama banyak generasi muda. I Kiss Dating Goodbye itu maksudnya gini, prinsipnya ginilah. Saya berteman sebanyak-banyaknya, nanti satu hari saya minta sama Tuhan kalau orang ini cocok baru saya pacaran dan satu aja pacar saya sampai saya menikah. Jadi saya berteman sebanyak-banyaknya. Di dalam proses ini, ya, kalau sampai kita bertanya sama orang kita mau ngajak dia pergi berdua, jangan baru lihat langsung diajak pergi. Paling nggak di kelompok ini deh, jangan datang gitu terus ada yang baru newcomer baru datang, boleh juga tuh, langsung habis selesai ibadah mau nggak makan es krim sama aku gitu, jangan ya nanti nggak datang lagi ke sini ya, jangan kayak gitu, jangan vulgar gitu. Jadi di kelompok ini paling nggak nih, ini nasihat saya ya, kalau mau dilakukan ya bagus gitu. Kalau sampai ada yang ditanya, berarti yang nanya tuh udah berpikir, udah mikir, udah mungkin doa juga, udah berencana, mungkin berminggu-minggu. Kalau ini bisa dijadikan rules di sini ya, bagus juga gitu. Jadi kalau sampai ada teman-teman dari youth nih misalnya nanya sama gua nih, gua mau diajak pergi gitu. Gua tahu pasti dia udah mikirin gua udah lama. Terus yang diajak, kalau misalnya dia setuju, dia mau, silahkan. Kalau tidak, jangan sungkan-sungkan untuk bilang, sorry ya, aku terima kasih banget, kamu tuh udah siap ngajakin aku. Akunya nih belum siap. Akunya nih belum siap. Jadi yang dalam tanda kutip ditolak itu sebenarnya bukan ditolak, dia sedang diberikan kehormatan. Kamu udah siap. Tapi aku belum siap. Paling nggak belajarlah ngomongnya begitu. Ngopi yuk, moh. Kan itu kan kayaknya vulgar banget gitu ya. Janganlah gitu. Ngomongnya tuh gitu. Saya terima kasih banget kamu ngajak aku. Kamu udah siap. Akunya nih yang belum. Nolaknya gitu. Nolak halusnya gitu ya. Karena apa? Sekali lagi ya, dating itu berisiko. Berisikonya banyak. Berisikonya adalah kita ini nggak bisa hanya masuk ke dalam sebuah yang namanya hubungan pertemanan dan lain sebagainya tanpa pengetahuan. Jadi ketika orang datang kepada saya ngomong begini, minta konseling dong pranikah kak gitu. Oke, kamu udah ngerti tentang apa dasar daripada perkawinan kemudian hubungan kekristenan? Iya dong, aku ngerti kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7 hafal saya, kasih itu sabar murah hati. Oke, terus apa? Ya itu dasarnya, saya hafal. Emang ngerti kalau kasih itu apa? Itu yang rasa-rasa kayaknya, lu gimana gitu. Itu kasih tuh, ngawur saya bilang gitu. Itu bukan kasih, itu namanya jatuh cinta sama nervous. Oh gitu, iya beda sama yang namanya kasih. Bingung kan? Ya ini cuma ngobrol aja nih ya, cuma satu aspek aja nih ya. Ketika orang betul-betul tidak mengerti dasar daripada sebuah hubungan gitu loh. Terus dia tanya lagi, kan harus sabar, kan harus murah hati. Saya begitu tuh sama dia, ya iya sekarang. Tapi itu sebenarnya bukan perasaan.
Kamu rasa-rasa begitu karena kamu lagi jatuh cinta. Jatuh cinta tuh saya pernah katakan dan ajarkan di sini, jatuh cinta tuh letaknya di emosi. Tubuh ya, layer paling luar tubuh, jiwa sama roh ya. Roh yang paling dalam ya. Kalau yang namanya jatuh cinta itu letaknya di emosi. Emosi itu adanya di jiwa. Ya, di jiwa tuh ada kehendak, ada keputusan, ada pikiran, ada emosi di situ. Makanya namanya jatuh cinta. Kita nggak kenal sama orangnya aja kita bisa jatuh cinta. Siapa yang pernah kayak begitu? Dulu banyak banget pembohong di tempat ini ya. So ngomong angkat tangan. Gua gak pernah. Saya pernah begitu, nggak kenal juga jatuh cinta dari itu namanya jatuh cinta gitu. Jadi nggak kenal juga udah dalam hati gini. Ganteng banget sih, mengkilat banget kepalanya ya. Aduh. Andekan aku jadi kekasihnya. Itu jatuh cinta. Tapi ini kan belum kenal kan, tiba-tiba dia ngomongnya kasar orangnya pas udah kenal. Terus gue gak suka lagi. Jadi bisa jatuh cinta, bisa falling in love, bisa falling out of love. Bisa gak jatuh cinta lagi dalam waktu sekejap. Orang yang nikah, masuk dalam pernikahan tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7. Ada kemungkinan besar ketika ada gesekan dan realita hidup, yang rasa jatuh cintanya hilang. Makanya orang dunia bercerai karena bilang begini, gue udah gak ada rasa sama dia. Ya iyalah gak ada rasa, semua juga gak ada rasa abis itu. Makanya yang namanya kasih itu bukan perasaan. Kasih adalah keputusan. 1 Korintus 13 ayat 4-7 catat itu bukan perasaan. Itu adalah keputusan, itu namanya kasih agape. Ketika yang namanya perasaan hilang, jatuh cinta yang seperti awal itu hilang, yang kicks in, yang bergerak, yang jadi motornya, jadi landasan, kasih agape. Walaupun kamu nyebelin, walaupun kamu setelah aku nikah aku baru tahu kamu gak suka mandi ternyata orangnya, ya, kamu gak suka gosok gigi dan lain sebagainya, aku mengambil keputusan untuk murah hati sama engkau, aku mengambil keputusan untuk sabar sama engkau. Karena kasih adalah keputusan. Kalau itu kita ngerti, paling tidak itu kita ngerti, itu adalah fondasi. Kebanyakan orang gak ngerti, makanya kenapa masuk ke dalam sebuah dating beresiko. Itu baru satu, belum lagi kita ngomong lagi kalau kita gak ngerti purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, ayo. Kita akan orang, ini catat ya baik-baik ya, orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, dia akan menyalahgunakan hidupnya, dan dia akan membiarkan orang lain menyalahgunakan hidupnya dia. Ngeri kan? Makanya kenapa orang bisa tiba-tiba sleeping around, tidur sana, tidur sini, having sex di mana-mana gitu. Dia membiarkan hidupnya dipergunakan sama orang lain karena gak ngerti tujuan hidupnya. Makanya saya selalu katakan begini. Kesetiaan pernikahan bukan dimulai pas pernikahan. Kesetiaan pernikahan dimulai dari sekarang. Saya setia sama calon suami dan istri saya mulai dari sekarang. Emang lu udah kenal sama calon istri lu? Belum, gue tahu juga kagak. Gue ketemu juga belum, cuman gue setia sama dia. Gue akan jaga hidup gue. Ngerti kan? Kesetiaan bukan mulai pas di gereja ngomong I do dan lain segala macam. Bukan, kesetiaan dimulai dari sekarang. Kalau itu kita pegang, kita akan mengerti. Sekali lagi ya, dating itu beresiko soalnya. Orang yang gak ngerti purpose, tujuan. Karena gini, kita didesain sama Tuhan, dikasih tujuan sama Tuhan. Semua dari kita dikasih tujuan. Dikasih apa? Kepribadian, dikasih talenta, dikasih kreativitas, dikasih karunia yang berbeda-beda semuanya. Sesuai sama tujuan hidup masing-masing. Makanya kan ada tes kepribadian kan, sanguin, melankoli, apalah segala macam, dominan, intim, stabil, cermat. Itu ada maksudnya. Kenapa Tuhan tempatkan itu instilled, dikasih tahu, diberikan kepada manusia? Karena ada tujuan hidupnya. Ketika kita ngerti soal itu, kita ngerti, iya saya ini orangnya begini, setelah saya tes kepribadian, saya ternyata orangnya begini. Saya makin mengerti lagi tentang diri saya sendiri. Udah gitu saya mengerti juga firman Tuhan yang selalu mengatakan, yang kalau saya hidup makin intim sama pencipta saya makin kenal diri saya sendiri. Ketika saya makin mengenal diri saya sendiri, saya makin tahu siapa diri saya makin tahu apa yang saya mau dan lain sebagainya, baru saya siap deh masuk dalam dating. Jadi saya tidak akan membiarkan orang lain menyalahgunakan hidup saya.
Ponakan saya nggak tahu saya pernah cerita nggak, ponakan saya dapat apa tuh namanya, guinea pig, apa tuh, marmut apa sih namanya? Bahasa Indonesia apa? Marmut ya? Yang kecil-kecil tuh ya? Apa, lobster? Kok lobster? Hah? Hamster, hamster, lobster. Saya salah dengar kali ya. Hamster, dibeliin hamster satunya 250.000 loh waktu itu. Jadi 500.000 dibeliin sama papanya, sama adik saya. Ini ponakan saya. Dikasih, dia seneng banget kan. Dalam 1 hari mati loh hamsternya. Papanya pas pulang kaget, loh kenapa tuh hamsternya mati? Kaku gini. Ponakan saya bilang gini, shh dad jangan berisik. Dia lagi, hamsternya lagi bobo. Ini gak bobo, ini mati, kamu apain? Terus dia nangis kan, wah aku baru mandiin. Kamu apain? Mandiin. Kamu mandi ini gimana caranya? Aku cemplungin ke bak mandi. Terus aku sikat sama gosok gigi. Hamsternya kejang-kejang gini ya matilah. Hamster digosok gigi. Dia bilang, kan aku juga harus mandi, harus bersih. Hamster kan juga harus bersih. Ini gak mati, ini lagi bobo. Mati, ini mati. Udah jenazah ini udah. Kenapa? Karena gak ngerti. Kalian gak kayak hamster kok, bukan ya? Gue kayak hamster, jadi ambil contohnya hamster enggak. Maksudnya gitu loh, kalau gak ngerti tujuannya disalahgunakan gitu loh. Ya, jadi sekali lagi dating tuh berisiko. Yang kedua. Oke, baca ayat, ntar gak baca ayat marahin nih. 1 Korintus 13 ayat 11. Yang kedua, dating tuh kalau sampai masuk ke dating tuh latihan. Oke, latihan. Latihan buat nanti tuh dating. Ya. Baca dulu deh. Ketika aku kanak-kanak, 1 Korintus 13 ayat 11, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kanak-kanak tuh kayak gimana sih sifatnya? Cepat marah, tidak sabar, selalu mau mencari perhatian, egois, gampang terganggu, tidak sopan, nakal. Nah, kalau itu masih sama kita, berarti kita masih kayak kanak-kanak. Kalau kita masuk dating nih, tiba-tiba kita egois, cepat marah, bete-betean, baperan, caperan lah segala macam, perperan segala macam tuh, apa segala macam, itu masih anak kecil. Jadi berarti kita harus ngerti ketika masuk ke situ berarti saya belum siap. Belum siap. Anak saya yang pertama sekarang sedang kuliah. Setiap hari telepon saya, tadi saya cerita sama Niko. Dia tadi telepon saya sebelum saya kesini, saya tadi ngomong sama dia, Kak, I'm gonna preach about dating gitu. Ya, aku pengen banget dengerin dia gitu. Dia jauh lah dari saya. Dia waktu SMA, dia seumur hidupnya baru sekali pacaran. Waktu SMA. Dia kemarin dia SMA di Singapura, dia pacaran sama seorang British lah, orang dari Inggris. Saya ketemu sama cowoknya. Setiap iyalah harus ketemu loh. Lu pacaran sama gue, ketemu bokap gue loh gitu. Jadi saya ke Singapura waktu itu, saya ketemu sama cowoknya gitu. Sopan banget, iyalah sopan. Lihat saya kayak begini, sopan. Hai. Hai. Udah ngobrol, terus tiba-tiba 3 bulan setelah itu diputusin sama dia. Saya udah bilang dari awal, Kak, kalau sampai dia tidak sepaham dan tidak mau ikut ke gereja di awal, ngapain kamu dekat-dekat sama dia? Memang orangnya baik, tapi kan itu gak bisa jadi jaminan. Setelah berjalannya waktu 3 bulan, dia putusin. Dia bilang gini, Daddy, ini bahaya bagi saya. Diajak gereja tetap gak mau. Aku ngomongin firman Tuhan dia selalu ya, cuman sekedarnya ngomong doang. Betul-betul memang tidak sepadan. Dan ini bahaya bagi saya, beresiko bagi saya bisa jatuh dalam dosa. Diputusin sama dia. Saya waktu dia putusin itu, saya lagi berobat di Singapura tahun lalu ya, udah tahu cerita saya lagi di dalam rumah sakit, dia curhat sama saya. Saya lagi menghadapi kanker yang ganas, anak saya masuk ke kamar nangis curhat sama saya, dia ikut-ikutan nangis gara-gara putus sama pacar, ya coba bayangin. Lagi menghadapi kanker ganas, anak saya di sebelah saya, aku baru putus, oke deh,
putus sama pacar, gue mau mati nih. Gila aja loh gitu. Nangis-nangis, aku putus sama pacarku. Aku divonis dokter juga kemarin mati, ayo. Ngerian mana? Cuman kan saya bapak yang baik. Jadi saya dengerin dia ngomong, nangis di sebelah tempat tidur saya. Tapi saya salut sama dia. Dan sekarang ketika dia dapat beasiswa, dia sekolah di luar, di Amerika, dia setiap hari telepon saya. Dia bilang sama saya, Dedi, aku kerja sekarang, aku kerja. Kan saya bilang sama dia, dulu Dedi di sana kerja loh, bisa beli mobil sendiri, bisa bayar uang sekolah sendiri, kerja serabutan aja lah, apa yang bisa dikerjain. Dia kemarin diterima jadi barista di Starbucks. Tadi di telepon saya dia bilang, Dedi, tadi aku bersihin 3 kulkas besar-besar. Sampai aku masuk ke dalam kulkas, aku kekunci di dalam kulkas. Karena kulkasnya besar. Aku gedor-gedor. Aku yang tugas bersihin, tapi gara-gara aku punya uang, sekarang aku bisa nyicil mobil, katanya gitu. Terus tadi Pak, di ujung pembicaraan dia bilang gini, Dad, aku ngerasa sendiri, aku lonely banget di sini, nggak ada Dedi, nggak ada Mami. Aku pengen banget tadi, sepanjang hari aku tapi tiba-tiba mikirin pengen enak juga ya kalau punya pacar ya Dad, terus nangis. Tapi aku nggak mau sih, dia bilang gitu, karena belum waktunya, ini belum prioritas, belum waktunya. Aku baru diangkat jadi youth leader di Hillsong Church. Aku lagi jadi mentoring anak-anak yang lebih muda. Aku banyak tersita waktu aku kalau lagi weekend. Aku juga kerja. Aku lagi sekolah dan semester awal kemarin dapat straight Ace semuanya. Aku lagi ngejar supaya semester ini juga bagus. Dia ambil perfilman. Sekolahnya kerjasama sama Disney, perusahaan Disney. Jadi dia lagi buat film, short film dan segala macam. Dia bilang, aku lagi banyak tugas dan lain sebagainya. Dia bilang itu, aku tidak mau pacaran karena itu bukan prioritas. Bagi aku belum waktunya. Kenapa? Ngerti tujuan hidupnya. Aku dipanggil Tuhan kok dari awal, aku udah tahu. Aku harus selesaikan sekolah ini dengan baik. Aku banyak tugas. Aku dipanggil Tuhan dari muda juga untuk mentoring adik-adik aku yang masih SMP. Dan aku dikasih posisi salah satu youth leader di sini. Dan aku senang banget. Tapi memang kadang-kadang kalau lagi sendirian, terus ngeliatin cowok ganteng, pengen juga sih. Udah gitu aku punya teman cowok deket sama aku, ganteng banget. Jadi kirim fotonya. Iya ya ganteng juga. Tuh kan Dedi bilang ganteng, emang ganteng dia, tambah nangis deh. Aku kadang-kadang rasa sendiri, tapi dilawan sama dia. Karena dia bilang begini, itu berisiko. Dan udah gitu saya tahu tujuan hidup saya. Makin ngerti tujuan hidupnya, kita tidak akan membiarkan diri kita disalahgunakan. Ya kan? Dan akhirnya ngerti ketika masuk ke dalam sebuah dating, ini persiapan bagi saya supaya saya nggak menjadi anak-anak terus. Saya harus bertumbuh gitu loh. Ya, yang ketiga adalah begini. Catat ini baik-baik. Setiap kali masuk ke dalam dating itu adalah persiapan meninggalkan cara dunia untuk masuk ke dalam cara ilahi. Maksudnya gini. Dulu waktu tahun 80-an ada sebutan begini. Berapa lama saya pacaran sampai saya bisa tidur sama dia. Itu tahun 80-an. Sekarang beda udah generasinya. Sekarang berapa lama saya udah tinggal bareng sama dia atau saya udah berhubungan seks sama dia sampai nanti baru saya pacaran sama dia. Pacaran belakangan. Saya berhubungan seks dulu sama dia. Saya tinggal bareng malah sama dia. Berapa lama saya lakukan itu dan itu menjadi bahan topik pembicaraan. Saya nggak tahu kalau di Surabaya, paling tidak di Jakarta begitu. Di kalangan anak-anak muda, di kalangan anak-anak yang sedang kos-kosan, yang sedang kuliah, yang sedang dikirim sama orang tuanya dari daerah, dan lain sebagainya. Itu terjadi di kota itu. Ya. Jadi ini kan dunia nih. Terus ada lagi sebutan-sebutan begini, makin kamu tidak peduli, makin asik kamu. Jadi makin nggak peduli, makin hidupnya kayaknya aku menang gitu loh. Itu kan nilai-nilai yang ngawur gitu loh. Dan ini berarti kan kita harus melawan semuanya, ini kan berarti kita seperti di atas perahu yang sedang melawan arus dunia. Dan berat kan, melawan arus dunia tuh berat. Makanya, gak tahu udah dengar khotbah saya atau tidak yang tentang berkat. Berkat itu adalah ketika engkau diberkati, engkau berbahagia ketika engkau sedang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ada banyak-banyak hal pasti kita dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita dicemooh sama orang-orang di sekitar kita dibilang dibodoh-bodohin, kita digoblok-goblokin karena kita ngelawan arusnya dunia dan jumlahnya kita yang ngelawan arusnya dunia kan gak banyak.
Kita di atas perahu lagi kalau di atas perahu melawan arus dunia kan kita harus mendayung terus dan gak enak rasanya, beratnya minta ampun sambil dengan tangisan kadang-kadang seperti anak saya tadi. Kan melawan arus dunia. Aku ada sih cowok suka sama aku tapi aku gak mau melawan arusnya dunia. Sampai aku dibilangin sama teman-teman aku, ngapain kau begitu? Pacaran aja enggak, karena aku ngerti prioritas dan gak enak rasanya. Dan orang-orang yang ada di atas perahu kehidupan yang sedang ikut arus, itu jumlahnya banyak banget. Makanya kalau kita gak tertanam di dalam firman, gampang untuk ikut mereka. Dan sering kali karena kita gak mengerti arti daripada berkat yang sebenarnya, kita melihat orang-orang yang ada di atas perahu-perahu seperti itu, kita bilang begini, kenapa hidup mereka kok enak-enak aja? Karena mereka gak dayung, karena mereka lagi ikut arus. Mereka cuma ngarahin perahunya aja, terus mereka lagi naikin kaki, ongkang-ongkang kaki, mereka ngeliatin kita ditertawai. Bodoh kamu. Hari gini kalau sendirian kali, having sex kali, tinggal bareng udah biasa kali. Sosok kudus loh. Malahan kalau kita bilang kita anak Tuhan, kafir loh digitu-gituin malahan. Alkitab dengan jelas mengatakan di Lukas 6, orang-orang yang sekarang sedang tertawa, sedang kenyang dengan arus dunia, ujungnya celaka. Tapi kita yang sedang menangis, sedang ada di atas perahu kehidupan, yang mengerti purpose dan tujuan hidup, sedang diproses sama Tuhan, sedang ada di dalam perjalanan iman, kita sedang diberkati sama Tuhan. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kita. Gak gampang. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, gak gampang, saya juga manusia, gak gampang. Hidup dalam ketaatan tuh gak gampang. Makanya tertanam di dalam FA, apa tadi BYC ya, tertanam di situ, tertanam di ibadah seperti begini. Kemudian diisi sama firman Tuhan. Sekarang dengar firman udah gampang, gak kayak dulu. Sekarang tinggal buka YouTube, firman banyak banget di situ. Setiap hari dipenuhi sama firman Tuhan. Sekarang nggak usah bawa Alkitab di mana-mana, kita bisa baca Alkitab di Samsung Kudus kita, amin. Ya kan dulu kan namanya Kitab Kudus, sekarang Samsung Kudus namanya. Kita bisa baca Alkitab di mana? Tadi saya 1 jam 15 menit di pesawat. Sepanjang perjalanan, saya puas banget baca Yohanes. Saya banyak dapat hal-hal baru dari situ. Sampai saya buat note, sampai saya dapat pewahyuan baru tuh di atas pesawat tadi. Karena bagi saya waktu sangat berharga gitu loh. Karena setiap hari adalah persiapan. Setiap hari adalah persiapan. Besok saya akan bahas dengan lebih detail di ibadah raya. Persiapan selalu akan membawa kita ke dalam kesempatan. Selalu begitu. Persiapan akan membawa kita ke dalam kesempatan. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, coba buka dulu sebentar. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Saya bahas sedikit aja ya. Nanti besok lebih detail lagi kalau mau datang ke ibadah raya. Pengkhotbah 9 ayat 11 ada? Oke. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Oke. Terus? Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena apa? Waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib adalah time and chance, bahasa Inggrisnya. Waktu dan kesempatan. Waktu Amerika menyerang Vietnam, tahun 60-an, yang lebih kuat siapa? Amerika. Kalah nggak? Kalah. Udah pernah masuk ke Cuci Tunnel namanya di Vietnam, saya pernah tur ke situ. Mereka bangun tunnel di bawah. Mereka bangun tunnel di bawah dan mereka bergerilya di bawah. Tiba-tiba mereka keluar, karena badan kecil-kecil kan keluar. Tentara Amerika ditembak, mati, mereka masuk ke dalam peluk kayak tikus. Dicari hilang. Kecil, saya pun waktu mau masuk gak bisa. Ada lubang yang cukup besar, saya bisa masuk dan saya lihat di dalam itu mereka punya kota di dalam. Berpuluh-puluh bahkan ada yang beratus-ratus kilometer di dalam situ. Tiba-tiba ada asap keluar dari sini. Orang Amerika pikir, oh itu dapurnya, ditembak, ternyata bukan. Dapurnya di sana. Ditaruh pipa, asapnya keluarnya di sana. Pas ditembak, dihancurin di bom, dapurnya tetap aman, dapurnya di sana kok. Udah dipikirin sama mereka. Mereka bergerilya, mereka tidak sekuat Amerika. Pertandingan bukan untuk yang cepat. Pertandingan dimenangkan oleh orang-orang yang punya persiapan. Kalau suka sepak bola, ya dulu Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan, finalnya Spanyol sama Holland. Kami sekeluarga fansnya Holland.
Holland kalah 1-0. Holland kuatnya luar biasa. Belanda jagonya luar biasa. Mereka menyerang dan mereka mengepung Spanyol. Ujung-ujungnya di injury time Andre Iniesta ya yang golin 1-0. Cuman serangan balik 1-0 menang. Kesempatan. Ada kesempatan menang. Lebih kuat Holland kalau kelihatannya. Jadi apa? Ketika ada persiapan, persiapan selalu membawa kita kepada kesempatan yang luar biasa. Kesempatan itu adalah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Makanya kenapa? Yang terakhir adalah begini. Ya, yang terakhir adalah begini. Di dalam semua proses dating kita, perhatikan bahwa saya yang harus berubah. Nggak ada mitos dan jangan pernah katakan begini, nanti satu hari kalau saya bertemu dengan sang orang yang benar itu, sang laki-laki yang tepat itu, saya pasti bahagia. Nggak ada. Yang namanya orang yang benar dan tepat, the right person, nggak ada, itu mitos. Nggak ada. Jadi jangan pernah mikir nanti satu waktu kalau saya ketemu sama dia, hidup saya komplit. Ya, komplit. Emangnya nasi campur komplit. Nggak ada, itu mitos. Jadi sekarang harus berpikirnya begini, yang harus jadi orang yang baik, yang harus jadi orang yang tepat, saya, bukan orang itu. Saya harus berubah supaya saya jadi orang yang tepat bagi diri saya dan saya jadi kado nanti bagi orang yang menjumpai saya. Nanti satu hari saya akan menjadi istrinya seseorang, nanti satu hari saya akan menjadi suaminya seseorang dan saya harus menjadi orang yang tepat bagi dia. Jadi jangan menuntut ketemu orang yang tepat, itu mitos. Sampai kapanpun kita akan membuang energi mencari orang-orang seperti itu dan akhirnya kita nggak akan cukup-cukup. Kalau ada dua begini ya, misalnya yang satunya, misalnya ini gelas dua ya, ada 2 gelas. Ada satu lagi nggak? Itu tuh yang habis diminum tuh. Nah, terima kasih. Yang penuh yang mana nih? Yang penuh? Yang ini ya? Yang penuh yang ini kan? Saya taruhnya di mana ya? Di sini deh ya, saya taruh ya. Ini saya taruh sini ya. Nih, yang penuh ini kan, ini nggak penuh kan? Ini ketika terjadi, ini dua-duanya pacaran. Yang nggak penuh pasti mau dipenuhi hidupnya. Kebutuhan soalnya. Dia akan nyari sama siapa? Dia akan nyari sama ini. Yang ini akan terus menuhin hidupnya dia. Ketika dia menuhin hidupnya dia, berganti posisi. Dianya kurang, yang ininya penuh. Gitu aja terus. Beres-beres nggak? Nggak akan pernah beres, adanya konflik terus. Harusnya dua-duanya ketemu, dua-duanya harus penuh dua-duanya. Harusnya bisa minta ini, harusnya dua-duanya begini nih. Nah, thank you. Harusnya dua-duanya begini, baru komplit. Jadi jangan minta supaya kita bisa komplit gara-gara orang lain. Nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah terjadi. Karena setiap kali ada kekurangan di sini, ya, ini masa lalu kita lah, kita lagi baper lah, caper lah, yang korban dia, yang penuh nih jadi korban. Dan ini terus minta ke sini, lama-lama dia nggak tahan, bubar relationshipnya, bubar, selalu begitu. Jadi sampai kapanpun itu mitos. Saya nanti satu hari akan ketemu dengan orang yang tepat, mitos. Saya harus jadi orang yang tepat. Saya harus jadi orang itu. Ketika saya jadi orang itu, saya akan dipersiapkan sama Tuhan untuk ketemu sama orang yang tepat. Jadi persiapan akan selalu membawa kepada kesempatan. Persiapan, ketaatan akan selalu membawa kepada kesempatan. Dan sebagai penutup, prinsip yang terakhir adalah jangan kejar yang namanya event, kejar yang namanya proses. Jangan kejar pernikahannya, jangan kejar pestanya, jangan kejar-kejar itu, kejar prosesnya. Dating itu proses. Dan itu proses di mana kita bertumbuh. Kita bertumbuh bersama-sama supaya nanti ketika eventnya terjadi, sesuatu besar terjadi. Saya paling sebel kalau udah ada orang datang kepada saya bilang begini, minta dong konseling pranikah, nikahnya kapan? 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, goodbye, saya bilang gitu. Selamat deh. Yang paling ngeri lagi, Kak minta konseling Kak, berapa lama lagi mau menikah? Minggu depan. Hah, bunuh diri loh gitu. Minggu depan, bubar, semuanya bubar. Tapi ketika ada anak muda datang kepada saya bilang ini, Kak minta konseling, berapa lama lagi mau nikahnya? 1,5 tahun lagi. Sayanya yang kaget. Hah? Gak pernah nih ada orang kayak kamu. Karena aku dengerin khotbahnya Kak Billy katanya gitu.
Jadi kita udah bersepakat Kak, kita mau dimentor 1,5 tahun. Itu satu-satunya wedding. Waktu saya datang, saya nangis ngeliatin mereka ngomong I do. Karena bagi saya, wedding-wedding yang lain ya cuman janji doang. Janji tidak akan pernah bisa menggantikan yang namanya sebuah ketetapan. Nggak mungkin. Cuman janji nggak mungkin. Janji tidak akan pernah bisa. Makanya cuma ngomong I do. Terus udah gitu kalau lagi pacaran ngomong gini, pokoknya ya aku akan cinta sama kamu seumur hidup. Jangan percaya. Jangan percaya. Pokoknya kalau aku sampai kawin sama kamu, nikah sama kamu, aku akan lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Jangan percaya. Dia salesman jagoan tuh. Jangan, lu kerja di Honda ya, kerja di Yamaha, jualan motor lo. Gitu. Jangan. Jualan asuransi. Enggak ada yang benar. Semuanya terbukti dengan waktu. Enggak ada yang cuman janji, enggak ada. Kata-kata janji tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Ya, jadi sekali lagi, kejar proses, bukan kejar event. Bukan kejar-kejar hari pernikahan, bukan kejar pestanya. Udah mahal-mahal, ya keluar uang segitu banyak, ujung-ujungnya bubar pernikahannya. Kejar prosesnya. Supaya apa? Saya yang diubahkan. Saya harus menjadi orang yang tepat bagi nanti calon suami atau istri saya. Bukan saya nyari orang yang tepat, bukan. Itu mitos, nggak ada kayak gitu. Tanya aja sama orang-orang yang udah nikah. Emang iya ya, bener ya. Kalau katanya cari orang yang tepat jadi gitu ya pas nikah gitu. Apa bilang, ngoroknya keras banget ternyata. Tapi seru banget. Ketika kita jadi orang yang tepat, seru banget. Saya seumur perjalanan pernikahan saya sama istri saya, kita raising voice ya, naikin suara. Itu kalau saya hitung cuma 4-5 kali. Anak kami udah 2 loh, satu udah mau 20 tahun, satunya mau 13 tahun. Berantem gak pernah jadinya. Raising voice nih, naik, suaranya dua-duanya naik. Terus dua-duanya ngeredak. Saya berdiam diri, dia berdiam diri. Terus udah gitu udah. Pernah nih di mobil, naik suaranya tinggi dua-duanya. Udah gitu kita diam. Saling toleransi. Kenapa? Karena dua-duanya full, komplit di dalam Tuhan. Udah gitu keluar, saya nggak ngomong sih, saya cuma pegang tangannya, kita jalan berdua. Udah gitu kita abis itu kita ngomongin yang lain. Kita tahu pembahasan tadi nggak penting, karena dua-duanya lagi capek mungkin. Jadinya kenapa? Kangen-kangenan terus, indah terus. Jadilah orang yang tepat bagi pasanganmu dan mulai kesetiaanmu dari hari ini. Bukan tunggu nanti, bukan tunggu ntar pacaran, dari hari ini. Dan ketika pacaran, jaga kekudusanmu. Dan ingat, dating untuk kita berubah. Berikan kemuliaan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat sore malam hari ini. Berterima kasih buat teman-teman di Youth Manyar ini Tuhan. Tuhan Engkau mengasihi mereka, Engkau punya rencana yang dahsyat bagi hidup mereka. Dan ketika mereka mau belajar tentang dating Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa mereka bukan sekedar belajar, tapi mereka akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Ajari mereka supaya mereka bertumbuh dewasa. Ajari mereka supaya ketika mereka masuk ke dalam proses ini, mereka tahu bahwa ini adalah proses di mana mereka mempersiapkan diri mereka untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Dan ketika mereka masuk ke dalam proses ini, ajari mereka supaya mereka yang berubah Tuhan, bukan menuntut orang lain yang berubah. Sekolah kehidupan adalah sesuatu yang dahsyat, yang indah. Dan kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa dating itu berisiko. Tapi kami tahu, kami minta penjelasan daripada Roh Kudus dan kami minta perlindungan daripada Tuhan sendiri. Supaya kami ada di dalam kekudusan ilahi dan kami mengerti batasan-batasannya. Dan kami tahu Tuhan bahwa ketika kami masuk ke dalamnya, kami sedang mempersiapkan diri. Dan kami mau menjadi orang yang tepat bagi siapapun nanti yang akan menjumpai kami. Kami akan mulai juga Tuhan ketaatan kami, kesetiaan kami dari sekarang. Kami gak mau tunda ketaatan. Makin kami tunda makin lama Tuhan baliknya. Makin repot hidup kami. Materaikan firman ini Tuhan. Dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Dan nanti akan lahir keluarga-keluarga muda yang dahsyat dari tempat ini. Karena mereka mengerti fondasi daripada relationship, daripada keluarga, daripada hubungan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.